Aku lihat muka Asep dan Agus sangat pucat sekali. Mereka melihat fenomena yang memang di luar nalar. Melihat buih air yang sangat besar. Mengibaratkan ada seekor ikan yang memang dia bayangkan atau mereka bayangkan besarnya seperti apa. Dan benar saja ketika dengan hitungan detik kepala ikan itu muncul ke permukaan. Bisa dibilang besarnya hampir segede bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gilang Malam, kali ini saya akan membawakan cerita horor pendek ya. Ini saya upload tiap sore ya. Jadi satu hari itu saya rencana 2 video ya. Upload 2 video sore sama malam hari. Insya Allah ya sahabat Gilang Malam. Dan cerita kali ini ada kiriman dari salah satu subscriber ya. Kiriman dari Kang Jejen ya dari Tasikmalaya. Nah baik sahabat Gilang Malam, tidak usah menunggu lama lagi. Are you ready? Sikat. Panggil saja aku Jejen. Aku tinggal di kota Tasikmalaya. Keseharianku sekarang ya sibuk bekerja. Akan tetapi walaupun sibuk bekerja, ketika libur tiba, aku selalu berkumpul dengan teman-teman lama. Ya, teman-teman yang satu hobi, yaitu hobi mancing. Kegiatan mancing sore bisa aku lakukan setiap hari waktu itu. Ya, ketika aku belum bekerja. Akan tetapi, sekarang-sekarang ini paling ketika aku libur saja. Kalau membahas soal mancing, aku jadi teringat kejadian-kejadian misteri yang dialami bareng temanku, Agus dan Asep. Agus dan Asep ini bisa dibilang bestinya aku ya. Karena mereka kurang lebih seumuran usianya. Jadi kalau dulu ketika aku mancing selalu bareng mereka. Kita bertiga ini memiliki hobi yang sama. Kalau mancing tidak suka di kolam. Kami lebih suka mancing ke alam-alam liar. Seperti di sungai, di lewi, atau di danau. Bisa jadi ya di waduk lah ya. Ada satu kejadian, kadang kalau ingat, aku suka ketawa-ketawa sendiri. Ini kejadian kita alami bertiga. Malam itu kami bertiga mengobrol di warung kopi yang biasa kami tongkrongi. Gus, besok gimana kalau kita mancing? Kayaknya cuacanya bakalan cerah. Tanya aku. Kalau saya mah hayu aja Jen. Gimana si Asep tuh? Mau nggak? Tanya Agus ke Asep. Ya kalau kalian berangkat, masa iya saya tuh berangkat? Terus besok kira-kira mancing di mana? Tanya Jejen kepadaku. Ya tempat biasa aja lah. Kita mancing tipis-tipis, sahutku kepada mereka. Memang kami bertiga ini memiliki spot mancing di sungai. Spot mancing yang biasa kami mancingi bertiga. Dan bisa dibilang ikannya itu banyak sekali, ya lumayan lah. Akan tetapi di sungai ini agak lumayan masih angker. Tapi kalau di tempat biasa jangan sampai kemalaman kita. Takut ada apa-apa kalau kemalaman. Ujar Agus. Iya siap, sebelum maghrib kita pulang. Ujarku. Akhirnya obrolan malam itu kita sepakati dengan acara besok untuk mancing. Rencananya kita berangkat jam 10 pagi. Ya kurang lebih sekitar jam 11 sudah sampai di spot lokasi mancing kita. Pagi itu aku mempersiapkan umpan dan peralatan mancing yang lainnya. Serasa sudah komplit alias sudah siap, aku pun mengontek 2 temanku, yaitu Agus dan Asep. Mereka pun sama. Pagi itu mempersiapkan umpan dan peralatan pancing yang lainnya. Setelah serasa kita sudah siap, aku pergi menggunakan motor. Ya rencananya 2 motor. Agus dan Asep, sedangkan aku membawa motor sendiri. Waktu itu kami janjian di warung tempat biasa kami nongkrong. Aku telah sampai duluan. Sambil nunggu yang lainnya, aku memesan kopi. Kang, kopinya 1 ya, sama rokok jarum sebungkus aja.
Oke, siap Kang Jejen. Jawab Kang Wahyu si pemilik warung. Tak lama kemudian, temanku pada sampai. Sudah lama sampai, Jen? Tanya Agus. Enggak, baru aja sampai. Itu aku baru pesen kopi ke Kang Wahyu. Jawab Jejen. Oh gitu. Kang, kopinya 2 lagi dong. Ujar Agus. Oke, siap. Jawab Kang Wahyu. Kami bertiga duduk santai dulu di warung Kang Wahyu. Ya sambil minum kopi dulu lah. Sebenarnya kita perjalanan ke lokasi itu kurang lebih nggak nyampe 1 jam, paling 45 menit. Sebenarnya spot lokasi mancing yang sekarang kami tuju agak cukup terkenal di daerah kami. Makanya jujur saja saya tidak menyebutkan nama sungainya ya. Ditakutkan menjaga, takutnya masih ada orang yang sering mancing ke sana. Kang Wahyu akhirnya mengantarkan kopi pesanan kami, sekaligus rokok jarum yang tadi aku pesan. Nih silakan, kopinya sudah beres, silakan diminum, ujar Kang Wahyu. Nuhun Kang, siap. Ini teh kalian mau pada mancing kemana? Tanya Kang Wahyu, dan aku pun menjawab. Ke tempat mancing biasa Kang, yang di sana. Walah, emang kalian mah pada pemberani, ujar Kang Wahyu. Ini mah Akang titip pesan saja ke kalian. Jangan terlalu kemalaman. Kalau bisa mah sebelum maghrib udah pada pulang. Ujar Kang Wahyu kepada kami. Dan Kang Wahyu pun ikut nimbrung duduk bersama kami. Karena pagi itu warung belum begitu ramai. Ya memang begitu Kang. Rencananya kami juga sebelum maghrib harus udah beres mancing. Ujar Agus. Ya memang bener. Lokasi di sana mah ikannya memang banyak, lumayan banyak lah Kang. Tapi ya itu tadi, rada angker ujar Asep menimpali. Singkat cerita setelah kami minum kopi dan menghabiskan 1 batang rokok, kami pun jalan. Di perjalanan cukup lancar, tidak ada macet-macetnya. Ya namanya juga di daerah. Setelah sampai ke tujuan, kami tidak lupa menitipkan motor ke salah satu rumah warga. Dan itu salah satu perihal yang wajar untuk warga sana. Ketika para pemancing yang akan mancing di sungai itu, otomatis kalau membawa kendaraan, pasti kendaraannya dititipkan ke rumah-rumah warga, mau nginap atau tidak nginap, karena lokasinya memang agak sedikit jauh dari jalan raya. Jadi lokasinya itu agak masuk ke hutan-hutan gitu, dikit lah ya tapinya. Kami bertiga berjalan menyusuri kebun-kebun warga, dan singkat cerita kami pun sampai di lokasi pemancingan. Waktu itu tepat sekitar jam 2 siang. Kami sampai di tempat lokasi spot pemancingan favorit. Aku mau menggambarkan dulu lokasi pemancingan ini ya. Sungainya cukup lumayan agak besar. Masih banyak pohon-pohon bambu yang menjuntai ke arah sungai. Ya bisa dibilang kalau orang Sunda bilang masih rada hieum. Bahkan semak-semak belukarnya juga masih pada tinggi. Karena memang masih jarang dikunjungi para pemancing. Bisa dibilang belum banyak yang tahu juga. Kami pun bertiga langsung ambil posisi. Asep posisinya di depan yang dekat pohon bambu. Sedangkan aku posisinya bisa dibilang tengah-tengah yang ada batu besar. Sedangkan si Agus ada di belakang aku. Lumayan, jaraknya agak beberapa meter gitu. Jadi gak numpuk ya, jadi kayak terpencar-pencar gitulah ya. Singkat cerita joran kami pun sudah kami lepas. Aku menyalakan sebatang rokok dan mengeluarkan kopi yang tadi aku beli di Kang Wahyu. Ya memang kami kebiasaan seperti itu. Kami selalu beli kopi yang sudah siap saji alias sudah diseduh dari warung sana. Jadi ketika mancing ya kita tinggal minum saja. Walaupun sudah dingin. Siang ini cuacanya sangat cerah. Ya kurang lebih sekitaran jam 3. Dan masih terdengar dari jauh sana suara azan menyaut-nyaut. Ya udah mulai asar nih. Terdengar suara Agus di belakang sana. Wah, kacau ini. Udah hampir 1 jam. Kagak ada ikan yang mau makan. Teriak Agus. Langsung disambar sama Asep. Iya kacau parah ini. Kok lokasi ini sekarang jadi gini ya? Apa emang ikannya udah gak ada? Ujar Asep yang nadanya kelihatan sekali. Menandakan dia kesal. Dan aku hanya tersenyum saja, bahkan sekali menimpali. Ya sabar saja, mungkin sebentar lagi. Kan masih ada waktu sebelum maghrib. Ujarku kepada Agus dan Asep.
Seketika kami bergurau dengan umpatan-umpatan kami. Tiba-tiba saja cuaca menjadi meredup, seolah-olah mendung, tapi ya tidak mendung. Kalau orang Sunda sih bilangnya iuh. Sambil menikmati sebatang rokok, aku merasa tiba-tiba joranku ditarik sangat kuat dan akhirnya alhamdulillah ikan pertama aku dapatkan. Wey, 1-0, 1-0, teriakku kepada Agus dan Asep. Aku ketawa kegirangan, jelas saja. Aku melihat wajah Asep dan Agus. Mimik mukanya memperlihatkan wajah yang sangat kesal. Sedari tadi, Asep dan Agus mengeluarkan kata-kata umpatan. Bahkan seolah-olah mereka tidak sadar. Umpatan-umpatan yang keluar dari mulut Asep dan Agus kebanyakan kata-kata kasar dan memang kurang layak. Aku pun sempat menegur mereka beberapa kali. Woi, kenapa sih? Ya sudah saja, memang kalau kayak gitu berarti kita belum rezeki. Gak usah ngomong yang aneh-aneh, Pak Mali, ujarku kepada mereka. Sontak yang aku lihat mereka hanya terdiam dan tetap saja memperlihatkan wajah yang sangat kesal. Dari sinilah mulai terasa hal-hal yang janggal. Salah satunya, tiba-tiba aku merasakan ada angin menabrak ke mukaku. Langsung saja badanku merasa merinding. Dan aku hanya berpikir ya mungkin itu angin saja, bukan hal-hal yang lainnya. Akan tetapi, seketika pandanganku melihat ke arah semak-semak yang banyak pohon bambunya. Aku seolah-olah ada orang yang memperhatikan. Tapi apa mungkin ini perasaanku saja? Ujarku dalam hati. Aku perlihatkan Asep dan Agus baik-baik saja. Mungkin dia tidak merasakan hal-hal yang aneh. Aku baru tersadar. Langit mulai memerah. Atau bisa dibilang layung ya. Jadi langitnya kayak berwarna jingga gitu. Nah, aku benar-benar tidak ingat. Kalau ada pertanda itu, sebenarnya itu pertanda kita harus disudahi mancingnya. Karena banyak orang yang bilang ketika layung datang, pamali. Karena ya beda. Kita kan mancingnya di alam liar. Beda lagi dengan kolam yang memang ada di perkotaan kayak gitu. Seketika Agus berteriak dari belakang. Alhamdulillah, oi, yes. Akhirnya dimakan juga. Sambil ketawa-ketawa. Ya jelas saja Agus begitu senangnya. Karena aku lihat juga pastinya itu ikan agak gede. Karena si jorannya sangat melengkung sekali. Sementara di depan sana Asep masih mengumpat dalam artian seolah-olah masih kesal. Karena sudah beberapa jam pancingnya tidak dimakan. Sedang asik memperhatikan Agus, tiba-tiba saja dari ujung mataku aku melihat ada sekelibatan seperti ada sosok makhluk yang selalu memperhatikanku di semak-semak. Astagfirullahaladzim. Apa perasaanku saja ya? Ujarku dalam hati. Tapi jujur saja, aku mulai gak enak hati dengan posisi ini. Saat aku galau dalam lamunanku, tiba-tiba joranku ditarik lagi sama ikan. Ya aku senang saja. Akhirnya aku dapat ikan yang kedua dan aku rasakan ini kayaknya ikannya cukup besar. Sontak aku kaget ketika aku lagi memasangkan umpan. Benar saja, di semak-semak aku lihat ada sosok putih yang berambut panjang. Aku merinding. Sontak aku langsung mengeluarkan keringat dingin. Tadinya aku mau teriak, tapi seolah-olah mulut ini terkunci. Dan beberapa detik kemudian aku mulai sadar lagi. Ketika aku mau menyudahi mancing ini, mau mengajak teman-temanku pulang, tiba-tiba jorannya Asep dimakan sama ikan. Sontak saja Asep kegirangan. Dan jelas saja ketika diangkat ikannya gede banget. Ikan lalawak yang cukup gede. Teman-teman, ini kayaknya udah mau maghrib. Yuk kita beres-beres, ujarku. Wah, gak bener lu mah Jen. Baru aja aku dimakan ikan satu. Masa kita harus pulang? Bentar lagi lah, ujar Asep. Agus pun melakukan hal yang sama. Menjawab pertanyaanku dengan umpatan alias, jangan dulu lah Jen. Sebentar lagi lah, baru kita pulang. Tapi anehnya, aku seolah-olah tidak mau menjelaskan apa yang tadi aku lihat di semak-semak. Dan aku mengambil inisiatif. Aku benar-benar membereskan peralatan mancingku. Seolah-olah ya kalau misalkan ada apa-apa,
Peralatan pancingku sudah dimasukkan ke tas, jadi tinggal joran pancing yang aku pegang saja sekarang. Terdengar lagi teriakan Asep. Asep benar-benar kegirangan karena jorannya disantap lagi sama ikan. Akan tetapi Asep memanggil aku dan Agus. Sontak saja aku berpikiran, bisa jadi si Asep ini lagi sombong, pengen memperlihatkan ke kita bahwa dia mendapatkan ikan yang sangat besar. Ujarku dalam hati. Jen, Jen, Gus, tolong sini Gus, Jen, teriak-teriak Asep dari depan sana. Sontak Agus berlari ke Asep dan aku pun mau tak mau ya sudahlah. Aku pun menghampiri Asep. Wah, kamu mau sombong aja ya ke kita-kita, ujarku. Bukan gitu Jen, ini lihat. Sontak aku dan Agus melihat ke bawah sungai. Benar saja, ada sesuatu yang aneh. Ketika joran Asep diangkat sedikit ke atas, terlihat gelombang atau gelembung air yang sangat besar sekali. Aku membayangkan ini ikannya sebesar apa. Tiba-tiba aku dan Agus langsung bergeri-geri. Astagfirullah Sep, mendingan jorannya kamu buang saja. Atau talinya kamu putuskan aja Sep. Sekarang lebih baik kita pulang, ujarku ke Asep dan ke Agus. Iya Sep, ini udah gak bener, apalagi ini udah mau menjelang maghrib. Dan saya baru ingat, ini pamali. Di langit sana udah terlihat layung. Ketika Agus berucap itu, seakan aku mengingatkan kata-kata pamali itu. Iya, bagi para pemancing, sudah banyak yang tahu ketika menjelang maghrib atau saatnya ada yang namanya layung. Nah, itu kita diwajibkan atau ya memang sudah menjadi tradisi. Tidak boleh memancing alias berburu bulan. Akan tetapi kita malah asik-asikan terus mancing. Apa ini yang dinamakan ikan silayung? Sontak Asep menuruti saran dari kami berdua. Talinya Asep putuskan dan kita semuanya langsung beranjak pergi. Akan tetapi ketika kita mau beranjak dari tempat pancing itu, dari sungai itu, kita dikejutkan dengan kemunculan kepala ikan dan matanya saja itu segede batu yang memang ada tadi aku injak, alias di mana tempat aku mancing. Kebayang itu ikan kepalanya segede apa. Setelah memperlihatkan kepalanya, ikan itu seolah-olah membalikkan badan dan kebayang itu buihan si sungai hampir bergoyang semua. Auzubillahi min dzalik. Kami terus berlari, terus berlari. Semak-semak pun kami terus terjang. Dan ketika kami mau mencapai ke pemukiman, kami dihadang sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Sontak saja kami bertiga berhenti dari pelarian. Semua badan kami terasa lemas alias bergetar. Dan aku mencoba untuk tenang, merapalkan doa-doa sebisa mungkin. Dan aku pun memberikan saran ke teman-teman. Gus, Sep, ayo kita baca doa. Kami pun bertiga langsung membaca doa sebisa mungkin. Dan yang kalian tahu, wanita yang menyeramkan ini jaraknya kurang lebih sekitar 50 meteran. Dia ketawa-ketawa dan yang paling kita ingat adalah maneh lain balik malah jika nu ngahajakeun tah ieu urang kakaranya wae namanya. Sontak aku bergeridik ngeri dan aku pastikan Asep dan Agus pun mengalami hal yang sama. Tidak lama setelah kami berdoa membaca-bacakan ayat-ayat suci, sosok perempuan menyeramkan itu hilang dan kami pun melanjutkan pelariannya. Dan benar saja ketika kita sampai di rumah warga yang tadi sempat kita menitipkan motor, ternyata pas azan maghrib. Sontak kami mengucapkan alhamdulillah, sementara orang yang punya rumah menanyakan apa yang telah terjadi terhadap kami. Kami pun menjelaskan secara detail dan ternyata kita mendapatkan wejangan dari pemilik rumah itu. Ya makanya Jang, kalau mancing ke sini tadi Amang kan sudah bilang
Jangan sampai lewat maghrib, pamali, Jang. Itulah penuturan dari pemilik rumah. Kami pun mengiyakan. Dan kami pun tidak lama dari itu. Setelah menunaikan sholat maghrib, kami bertiga pamit untuk pulang. Begitulah pengalaman saya bersama teman-teman, bersama Agus dan Asep. Kejadian itu yang kami alami bersama akan kami selalu ingat. Di tempat-tempat yang memang masih jarang penghuninya atau jarang dikunjungi, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik alias jangan sombral. Sebenarnya banyak cerita yang kami alami bertiga. Akan tetapi anehnya, sampai sekarang hobi mancing ini masih aja kita lakukan. Alias ketika memang ada waktu libur, kami selalu menyempatkan bahkan menjadwalkan mancing bersama. Sekian dulu cerita dari saya ya, Jejen bareng teman-teman Asep dan Agus di Tasik. Terima kasih buat Kang Andre dengan channelnya Jelang Malam. Ya benar ya Kang Jejen, channel Jelang Malam. Terima kasih sudah membacakan cerita saya yang bisa dibilang biasa saja. Akan tetapi mudah-mudahan bisa menghibur. Salam santun, salam satu hobi dari Jejen dan rekan-rekan di Tasik. Alhamdulillah, terima kasih Kang Jejen dan rekan-rekan di Tasik. Saya jujur saja senang sekali membacakan cerita dari Kang Jejen. Kalau saya bilang sih, Kang Jejen menulis dengan apik ya. Jadi saya juga ngebacanya enak. Ditunggu ya Kang Jejen cerita-cerita horor dan misterinya. Nah, baik sahabat Jelang Malam, cerita dari Kang Jejen dan rekan-rekannya di Tasik. Semoga kita bisa ambil hikmahnya. Ya banyak hikmahnya ketika tadi Kang Jejen dan teman-temannya bercerita. Untuk cerita malam ini cukup sekian dulu ya sahabat Jelang Malam. Buat teman-teman sahabat Jelang Malam, apabila punya cerita atau kisah horor dan misteri, pengen diceritakan seperti Kang Jejen, boleh kirim saja via WA atau via email. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Dan tidak lupa, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe ya teman-teman dan tekan tombol loncengnya. Karena saya pastikan, apalagi nih kita udah lagi program ya. Kita satu hari upload video ya. Kita satu hari 2 kali upload video. Maksudnya seperti itu ya. Jadi sahabat Jelang Malam, mudah-mudahan cerita-cerita dari Jelang Malam ini bisa menghibur ya. Ataupun ada kurang-kurang, boleh dikoreksi saja, di komentar saja gitu kan ya. Semoga channel kita ini, Jelang Malam ini selalu kedepannya terus berkembang, selalu berinovasi. Baik sahabat Jelang Malam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan ya. Baik sahabat Jelang Malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.